Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rida Darwis dengan NIM 2202059010061. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari kelompok 1 yaitu arsitektur protokol pada mata kuliah komunikasi data. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu protokol? Protokol itu sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Kemudian protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1982, tapi hanya digunakan untuk beberapa node saja. Dan pada tahun 1990-an, protokol internet baru berkembang pesat sehingga bermunculan berbagai jenis protokol. Kemudian, apa itu arsitektur protokol? Sebuah arsitektur protokol adalah struktur berlapis dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pertukaran data antar sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi seperti email dan transfer file. Kemudian, arsitektur protokol yang sering digunakan itu ada dua model. Yang pertama, TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan eh, model OSI atau Open System Interconnection. Kemudian saya akan menjelaskan pada model pertama yaitu arsitektur protokol TCP/IP. Itu merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Terdapat 5 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara dua komputer, yaitu yang pertama physical layer, network access layer, internet layer, transport layer, dan yang terakhir application layer. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Kelebihannya itu tingkat keandalannya tinggi dalam interkoneksi penggunaan jaringan, kemudian kompatibel dengan alat analis kinerja jaringan standar. Kemudian ini adalah seperangkat protokol multiplatform sehingga kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan perangkat lunak lain di pasar dunia. Kemudian kekurangannya yaitu menyajikan kompleksitas tertentu dalam konfigurasinya yang lebih sulit untuk ditangani daripada suite protokol yang lebih sederhana. Kemudian cenderung memperlambat kecepatan transfer data pada jaringan dan volume lalu lintas menengah yang rendah. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan dalam layanan file atau server cetak kurang efisien. Baik, kemudian kita masuk ke model selanjutnya yaitu arsitektur model OSI layer. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Layar OSI sendiri itu merupakan susunan kerangka arsitektur yang diadopsi via protokol jaringan melalui 7 layer yang berbeda, yaitu yang pertama physical layer, kemudian data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir application layer. Kemudian kelebihan dan kekurangan OSI layer. Kelebihannya OSI layer yaitu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan, kemudian membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman. Kemudian memberikan keluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda, memudahkan data troubleshooting, memudahkan dalam troubleshooting, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti, dan yang terakhir memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kemudian kekurangan OSI layer yaitu layer 2 OSI
adalah teritoris dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Kemudian dalam implementasi industri jarang sekali menggunakan hubungan layer ke layer. Kemudian protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda, yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau tidak bisa tersebar di beberapa layer. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.